Perkenalkan, nama saya Ruth Lumayan Silitonga dari grup E semester 3 dengan NIM 200101179 dengan dosen pengampu Ibu Novita Manalu MSN dengan mata kuliah Paduan Suara dan Musik Gereja. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai-nilai mata kuliah saya, yaitu Paduan Suara dan Musik Gereja. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah gereja paduan suara dan berbagai macam jenis paduan suara. Baiklah, langsung saja. Sejarah paduan suara. Sejarah paduan suara sudah dimulai sejak tahun 300 sebelum Masehi, semasa Yunani kuno, di mana mereka membawa lagu-lagu pujian ke nisa-nisa Semeria. Umumnya, karya musik paduan suara saat itu didefinisikan sebagai pujian serta kehormatan kepada Tuhan, sehingga banyak mengambil tema dari Alkitab. Siapa penemu paduan suara? Dua komponis dunia terkemuka yang mengubah musik paduan suara adalah Johann Sebastian Bach dan George Friedrich Handel. Kedua-duanya berasal dari Jerman. Paduan suara dalam dunia musik adalah sebuah ansambel yang terdiri dari sekelompok penyanyi dan pemain musik, di mana keduanya berkolaborasi membawakan lagu-lagu pujian. Sejarah paduan suara sudah dimulai sejak 300 tahun sebelum Masehi, semasa Yunani kuno, di mana mereka membawakan lagu-lagu pujian ke nisa-nisa Sumeria. Lagu pujian di sinagoga Yahudi yang bersumber dari Alkitab juga dilakukan oleh paduan suara yang bersaut-sautan dengan nyanyian solo. Paduan suara telah menjadi sensasi musik internasional. Pada tahun 1929, paduan suara mulai menyiarkan musik dan kata yang diungkapkan di radio. Sekarang, program tersebut disiarkan di lebih dari 2.000 stasiun radio dan televisi dan dengan lebih dari 4.500 episode adalah siaran jaringan berkelanjutan terpanjang di dunia. Manfaat selain dari aspek keindahan, ternyata ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan dari paduan suara. Salah satunya dalam mengatasi rasa cemas berlebihan yang merupakan salah satu bentuk penyakit mental. Dilansir dari Merdeka.com, untuk meredamkan rasa cemas, salah satunya dengan meniup. Paduan suara adalah bernyanyi dengan atau tanpa iringan alat musik. Bernyanyi tanpa iringan alat musik biasanya disebut sebagai nyanyian kebla. Bila bernyanyi dengan iringan alat musik pengiring, paduan suara dapat berdiri dari alat musik apa saja, beberapa atau bahkan suatu orkestra penuh. Paduan suara biasanya dipimpin oleh seorang dirjen yang conductor, yang umumnya sekaligus adalah pelatih paduan suara tersebut. Umumnya paduan suara terdiri atas 4 bagian, misalnya sopran, alto, tenor, dan bass. Walaupun dapat dikatakan bahwa tidak ada batasan jumlah suara. Jenis-jenis paduan suara.
Kelompok paduan suara dapat dikategorikan berdasarkan jenis suara yang terdapat di dalam paduan suara tersebut. Yang pertama, paduan suara campuran, yaitu dengan suara wanita dan suara pria. Jenis ini mungkin merupakan yang paling lazim. Biasanya terdiri atas suara sopran, alto, tenor, dan bass. Sering disingkat sebagai SATB, sopran, alto, tenor, dan bass. Seringkali pula salah satu atau beberapa jenis tersebut dibagi lagi menjadi 2 atau lebih. Setiap jenis suara dibagi 2. Paduan suara tersebut dibagi menjadi 2 yang masing-masing terdiri atas 4 jenis suara. Kadangkala jenis suara bariton juga dipisahkan. Misalnya satbar seringkali dinyanyikan oleh penyanyi bersuara bass tertinggi. Yang kedua, paduan suara wanita. Biasanya terdiri atas jenis suara sopran dan alto yang masing-masing dibagi menjadi 2. Sering disingkat SSAA. Bentuk lain adalah 3 suara, yaitu sopran, mezzo, sopran, dan alto. Kadang disingkat SMA. Yang ketiga, paduan suara pria. Biasanya terdiri atas 2 bagian tenor, bariton, dan bass. Sering disingkat TTBB atau ATBB. Jika kelompok suara tertinggi bernyanyi dengan teknik falsetto pada jangkauan nada alto seperti lazimnya pada musik bar, bass, hop. Jenis lain paduan suara pria adalah paduan suara yang terdiri atas suara SATB, seperti pada paduan suara campuran, namun bagian sopran dinyanyikan oleh anak-anak. Laki-laki sering disebut treble, yang bagian alto dinyanyikan oleh pria dengan teknik falsetto, sering disebut kontratenor. Yang keempat, paduan suara anak biasanya terdiri atas 2 suara, SA, atau 3 suara, SSA, atau kadang lebih. Yang berikutnya, bernyanyi dengan menggunakan teknik vokal yang baik dan benar. Di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 332, yaitu Kekuatan serta Penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuatu
Selanjutnya, video membaca notasi angka dalam judul lagu Persembahan Kepadamu. Sol, la, do, re, do, la, sol, mi, sol. Sol, la, do, re, do, la, sol, mi, re. Sol, la, do, re, do, la, sol, mi, sol. Sol, la, do, re, do, la, sol, mi, re. Re, mi, sol, 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 mi, la, sol. Re, mi, sol, 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 mi, sol, la, do. Baiklah, terima kasih. Mungkin sampai sini video yang dapat saya sampaikan. Shalom. Ku percaya